wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang Juli tanggal 13, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sekitar 6 bulan lagi Pilpres atau Pileg akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Pemilihan umum secara serentak, bla 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 bla. Sesungguhnya ini bukan main-main, ini serius. Karena waktu sudah mepet, tinggal 6 bulan. 6 bulan ya kan, saudara-saudara sekalian, tinggal 175-an hari lagi. Sangat singkat, dan waktu itu banyak untuk tidur ya. Paling kerja kita tidur itu sekitar 6 jam atau 8 jam per hari. Jadi kurang lagi bukan 175 hari lagi, hari efektif untuk berkampanye, untuk mengenalkan, mengintroduksi jago kita di dalam Pileg dan Pilpres. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bagi umat Islam itu ada aturannya bahwa kita kaum muslim ini tidak boleh atau dilarang untuk memilih, mencoblos orang yang bukan Islam. Dalilnya saya bacakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min ba'dil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika laysa minallahi fi syai'in illa an tataku minhum tuqah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Orang-orang mukmin itu dilarang mengangkat, atau kalau dalam Pileg atau Pilpres memilih, mencoblos, dilarang kita. Orang-orang mukmin ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat, mencoblos, memilih, memvoting orang yang di luar Islam, orang non-Islam, orang kafir, orang musyrikin, orang munafikin, mulhidin, ateis, komunis, non-Islam, ahlu kitab, termasuk orang kafir dan sebagainya. Itu kita orang mukminin ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mereka, mengangkat mereka menjadi pejabat, menjadi anggota dewan, menjadi presiden, termasuk menjadi menteri, menjadi kepala dinas dan sebagainya, kepala BUMN dan sebagainya. Itu dilarang. Orang mukminin loh, bukan orang Islam. Orang Islam itu nggak dilarang. Yang dilarang itu orang mukmin. Kalau orang mukmin berarti orang Islam, Pak. Kalau orang Islam itu belum tentu orang mukmin, begitu, Pak. Apabila kita orang mukmin ini masih memilih atau mengangkat pejabat, menteri, presiden, dewan dan sebagainya dari orang yang di luar Islam, dari orang-orang kafir, orang ahlu kitab, orang musyrikin, munafikin, mulhidin, orang ateis, orang komunis, kita pilih gitu, akan mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, kecuali kita mau dibunuh. Itu kita boleh gitu. Tapi dalam bentuk kata-kata gitu, bukan tindakan, bukan mencoblos gitu. Bukan memilih, mengangkat langsung dengan tindakan, tapi hanya sekedar kata-kata
tapi di hati menolak. Kalau tidak, azab Allah tidak mempedulikan kita lagi, kemudian Allah akan mengazab kita, dan sesungguhnya tempat kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia ini, dunia itu dan sebagainya. Tapi ingatlah bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan kita memilih orang kafir bla 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 ini sebagai pimpinan kita itu tertera di dalam 16 ayat Al-Qur'an dengan surah-surah yang berbeda. Tolong cari sendiri Pak. Itu saya bersetujuan dan positive thinking bahwa ini benar, memang ada 16 tempat, 16 ayat yang menyatakan larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukmin untuk memilih mengangkat pejabat, pemimpin, presiden, menteri dan sebagainya itu dari kalangan di luar Islam, di luar orang mukmin. Padahal orang mukmin itu ada banyak, pakar-pakar muslim mukmin banyak dalam segala bagian dan segala jurusannya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Selanjutnya di dalam surah Ali Imran ayat 28 tadi, dan ayat 29-nya berbunyi, atau ayat berikutnya ya, ayat 31 dan seterusnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi katakanlah ya Muhammad kepada kaum mukminin, kepada kaum muslimin, jika sekiranya kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian itu mencintai Allah, yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal yang gaib, maka patuhlah kepadaku. Kepadaku ini kepada Nabi Muhammad SAW. Taat kepada as-sunnah, al-hadis yang sahih hadis. Terus taat. Kalau hadis melarang kita memilih pemimpin di luar Islam, kita harus patuh, harus taat. Ittiba ya. Bukan taat, ittiba. Mengikut dan harus patuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita patuh kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita patuh juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak patuh kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti hadisnya, tidak mengikuti sunnahnya yang sahihah, berarti kita tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada kuhabnya Allah Subhanahu wa taala, tidak patuh kepada Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Majid, Al-Qur'an yang mulia itu kita belakangkan, kita enggak patuhi kalau kita tidak patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.